Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik berikutnya yakni chi-square test. Dalam minggu lalu kita sudah membahas tentang analisis korelasi, kemudian analisis regresi, kemudian analisis ragam ANOVA. Modul ini membantu untuk mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta untuk prodi Teknik Sipil dan bisa Anda lengkapi dari modul materi yang diberikan oleh Pak John Trihatmoko. Kita akan membahas lebih lanjut tentang chi-square. Kalau di buku tersebut ada di halaman 138. Nah, chi-square adalah apa? Kita harus mengerti dulu apa itu maksudnya chi-square itu apa. Chi-square merupakan salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana kedua variabel adalah nominal. Jadi, dua variabelnya nominal. Kemudian, mengapa menggunakan chi-square? Untuk menguji hubungan atau pengaruh dua variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel. C sama dengan coefficient of contingency. Nah, jadi yang dilihat adalah pengaruh dari dua variabel itu. Kemudian, mengukur kuatnya hubungan antara dua data variabel. Kemudian, nilai chi-square itu ada dua. Satu adalah nilai chi-square dari tabel dan nilai chi-square dari nilai perhitungan. Yang kita lakukan nanti, kita akan menghitung lalu membandingkan dengan nilai chi-square tabel. Dari situ nanti kita akan bisa bedain. Nah, nilai chi-square sendiri itu ditentukan oleh alfa tertentu. Alfa ini apa? Alfa itu namanya level of significance. Nah, level of significance ini ada 1%, ada 5%, ada 10%. Nah, level of significance ini artinya apa? Ini merupakan derajat keyakinan salah. Atau kemungkinan penafsiran kita tuh salah berapa persen. Gitu. Nah, berarti misalnya nih saya bilang kalau level of significance-nya 1%, jadi confidence levelnya berapa? Nah, betul. Confidence levelnya adalah 99%. Nah, satu lagi, pada nilai chi-square itu selain ditentukan oleh level of significance, kemudian ditentukan lagi ada namanya degree of freedom. Degree of freedom ini artinya derajat kebebasan. Nah, bila level of significance itu 5%, maka confidence-nya levelnya 90%. Tadi sudah saya berikan contoh kalau 1% ya alfanya. Dan derajat kebebasan atau degree of freedom itu ditentukan dari jumlah kelas dari data yang ada. Nah, nanti kita akan memahaminya dari contoh soalnya. Lalu kemudian, ini adalah tampilan contoh dari tabel chi-square. Perlu rekan-rekan perhatikan bahwa ini tabel nilai kritis distribusi chi-square. Jadi nanti itu ada tabel chi-square lagi, tapi angkanya bisa berbeda. Itu bukan karena tabelnya salah, tapi karena ini yang ditabelkan adalah nilai kritis. Jadi nanti Anda perhatikan nilai chi-square ini nilainya nilai apa itu gitu. Nah, kalau nilai kritis distribusi chi-square ini degree of freedom-nya itu ke bawah, kemudian ininya, significance-nya ini, level of significance-nya ke kanan. Nanti kemudian kita akan cocokkan berapa nilai dari chi-square-nya. Oke. Nah, sekarang syarat-syaratnya apa saja kalau kita ingin menghitung chi-square? Jadi ada 4. 1, tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga dengan actual count atau F0 sebesar 0. Kemudian, bila tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected count, FH kurang dari 5. Nah, nanti kita akan memahami melalui soal ya. Kemudian apabila bentuk tabel kontingensi lebih dari 2x2, misal 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Kemudian tabel kontingensi adalah tabel
nya ini digunakan untuk mengukur hubungan asosiasi antara dua variabel kategori, di mana tabel tersebut merangkum frekuensi bersama dari observasi pada setiap kategori variabel. Disebut juga cross classification table atau crosstab. Nah, bentuknya seperti apa kalau tabel kontingensi ini? Nah, tabel kontingensi nanti ini kita akan lihat bentuknya seperti apa. Ini merupakan contoh aplikasi penelitian kalian di responden besok bila Anda melakukan tugas akhir, Anda melakukan penelitian, nanti akan Anda merangkum data hasil yang sudah diperoleh, lalu nanti dicek apakah relevan atau enggak pertanyaan satu dengan pertanyaan berikutnya. Nah, jenis uji chi-square sendiri itu ada dua. Ada uji chi-square 2 kali 2, uji chi-square lebih dari 2 kali 2. Nanti yang akan dibahas di video ini lebih ke uji chi-square lebih dari 2 kali 2. Kalau yang chi-square 2 kali 2, nanti Anda bisa lihat di modul yang dipaparkan oleh Pak John Trihatmoko. Kemudian untuk rumus uji chi-square sendiri adalah ini, ya. Jadi X kuadrat P sama dengan sigma IJ FIJ kurangi EIJ kuadrat dibagi EIJ. Kemudian untuk derajat bebas, ini rumusnya R dikurangi 1 dikali C dikurangi 1. Nah, nanti seperti apa perhitungannya? R ini adalah baris, C ini adalah kolom. Oke. Ini contoh tampilan dari crosstab atau tabel kontingensi. Nah, ini merupakan kumpulan dari hasil data responden yang sudah dilakukan. Jadi contohnya, saya melakukan penelitian transportasi untuk mengetahui moda transportasi dan gendernya apa. Itu contohnya saya punya data pada saat orang memilih moda transportasi dengan kendaraan pribadi atau kendaraan umum atau ojol atau transportasi online, ini cenderung cewek atau cowok, atau perempuan atau pria gitu. Nah, ini nanti A ini jumlah. Ternyata yang memilih kendaraan pribadi dan itu perempuan ada A orang. Yang memilih kendaraan umum dan gender dia adalah pria berjumlah D. Jadi nanti ditampilkan seperti ini gitu. Jadi kita ingin melihat hubungan satu data varian dengan satu varian lainnya gitu. Tadi ini lebih dari 2 kali 2 karena ini ada 3 baris, ini ada 2 kolom. Ya. Kemudian nanti ditotalkan dan kita bahas contoh soalnya. Jadi, saya punya contoh soal seperti ini nih. Ada 60 data responden. Jadi, saya mewawancarai 60 orang. Kemudian ada taraf signifikansinya 95%. Kemudian datanya ini. Ini data 1 orang sampai orang ke 60. Jadi, saat ditanya, orang yang pertama, dia akan memilih kendaraan pribadi dan dia kebetulan adalah perempuan. Jadi ini 1 simbol untuk kendaraan, 1, 2, 3 itu untuk mode transportasinya menggunakan apa. Kemudian untuk gender, misalnya 1 itu mewakili untuk perempuan dan 2 untuk mewakili pria. Nah, setelah data ini, jadi kita punya data tuh ini ya, 60 data ini, kita bikin crosstabnya dahulu. Nah, langkah berikutnya adalah seperti ini. Jadi, tadi ini dihitung satu-satu ya. Jadi, yang ternyata yang memilih moda pribadi itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Setelah dijumlah, dan kebetulan itu adalah perempuan, ada 11. Kemudian dijumlahkan lagi yang memilih kendaraan pribadi dan itu pria, nanti dijumlah ada 9. Kemudian kendaraan umum 8, 16, 7, 9. Nah, 11 ini akan mewakili A, kemudian ini akan mewakili B, C, D, E, dan F. Oke ya, paham ya sampai sini? Baru kemudian dijumlah.
dijumlah ya. Oke, setelah dijumlah baru masuk ke yang tadi Anda dengarkan. Jadi ada namanya dua frekuensi, yakni frekuensi kenyataan dan frekuensi harapan. Jadi FO dan FH. Nah, kalau kita lihat, tadi kan saya sudah bilang nih, bahwa ini nanti datanya pribadi 11, data pribadi yang kendaraan pribadi dengan gender pria 9, ini mewakili nih A, B, C, D. Jadi A diwakili oleh 11, kemudian B 9, C 8, D 16, E adalah 7, F adalah 9. Nah, ini frekuensi kenyataannya. Bagaimana dengan frekuensi harapan? Nah, frekuensi harapan itu rumusnya jumlah baris dibagi jumlah semua dikali jumlah kolom, ya. Jadi kalau yang ini sel A itu jumlah barisnya berapa? 20 per 60 dikali 26-nya dapat dari ini. Nah, itu ya. Kemudian kalau B berarti 20, B ini kan ya, 20 dibagi 60 dikali 34. Nah, gitu ya. Jadi, terus seperti itu. Kemudian yang C ini kan pakai data ini. 24 dibagi 60 dikali 26. Terus kalau yang D ini 24 dibagi 60 dikali 34. Ketemu 13,6600. Sampai ketemu F. Nah, setelah frekuensi harapan itu kita dapat, kemudian kita masukkan nih chi-square hitung. Jadi kita masukkan FO-nya tadi, frekuensi kenyataan, frekuensi harapan yang ini, kemudian F0 dikurangi FH. F0 dikurangi FH, ditulis, dihitung di sini, kemudian F0 dikurangi FH kuadrat. Ini sekian, ya, jadi hasilnya ini dikuadratkan, kemudian dibagi FH, dibagi ini, ketemu ini. Nah, kita akan mendapatkan chi-square hitungnya 2,08. Nah, kalau kita lihat chi-square tabel, ini kita sekarang langkah kedua tadi, kita kan sudah punya chi-square hitung. Kalau tadi yang saya sampaikan sebelumnya, kita akan membuat dua chi-square, yaitu chi-square hitung dan chi-square tabel. Nah, bagaimana membaca tabel? Dengan menyadari dulu derajat kebebasannya berapa. R dikurangi 1, C kurangi 1. Barisnya ada 3, dikurangi 1 jadi 2. Kolomnya ada 2, dikurangi 1 jadi 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Lalu, tadi kita tahu kalau derajat kebebasannya adalah 2. Dan dari soal di awal, taraf signifikansi yang digunakan adalah 90%. Maka batas kritisnya adalah 0,05. Pada DF2, 0,05 didapat tabelnya adalah 5,991. Nah, karena 2,08 dari hitungan tadi adalah lebih kecil dari 5,99 dari tabel, maka kesimpulan yang bisa didapatkan adalah tidak ada pengaruh signifikan antara pendidikan dan bukan pendidikan dan gender ya, antar moda transportasi dan gender. Ini harusnya ini salah ya. Ini harusnya bukan pendidikan tapi moda transportasi. Moda ini jadi berantakan ya. Portasi. Jadi ini pendidikan diganti moda transportasi dan gender. Oke, demikian yang bisa saya sharingkan. Lanjutkan dari materi yang ada di situs kuliah untuk mengerjakan soal latihannya. Terima kasih.